Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Pak Hendra, Bu Eva, Pak Indra, saya Yan Marhindra Putra dengan IM Akhir 019 akan mempresentasikan mengenai tugas workshop penentuan topik skripsi bidang BI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik skripsi yang akan saya angkat, terutama pada latar belakangnya, metodenya, dan referensi utama yang saya pakai. Nah, eh, topik atau skripsi saya berjudul klasifikasi hierarkis penyakit tanaman menggunakan Inception, Fitri, dan ResNet berdasarkan augmentasi neural style transfer pada imbalance data dengan explainable AI. Nah, saya mengambil topik ini di latar belakangi karena sektor agrikultur itu sendiri menyumbang 11-13 dari PDB Indonesia. Namun masih seringkali menghadapi ancaman gagal panen karena patogen dan penyakit tanaman yang tidak terdeteksi secara cepat. Mengingat juga penyebaran dari penyakit-penyakit tanaman yang biasanya satu tanah yang sama atau satu lapang yang sama, itu penyebarannya sangat cepat. Dan ini juga didukung oleh tulisan Purba pada tahun 2023. Selain itu, seperti seperti sekarang ini banyak sekali petani-petani Gen Z atau petani-petani muda yang masih minim pengetahuan mengenai patogen dan penyakit tanaman yang mungkin seharusnya mungkin petani-petani yang sudah berpengalaman sudah tahu, tapi petani muda masih belum familiar dan bagaimana cara cara mengatasinya. Nah, namun karena mereka masih muda dan sering menggunakan smartphone, mereka itu sangat melek teknologi dan terbiasa menggunakan teknologi AI itu sendiri melalui smartphone yang biasanya sering diakses oleh pemuda-pemuda sekarang. Nah, statement ini juga didukung oleh Kurana dan Kumar penelitian Kurana dan Kumar pada tahun 2021. Selain itu, ada juga kemunculan jenis penyakit yang tidak merata di lapangan raw- yang menyebabkan rawan mengalami bias ketika dideteksi AI. Dan itu sendiri artinya bahwasanya ketika kita mendapatkan data, datanya pasti imbalance atau tidak seimbang. Sehingga perlu ada cara bagaimana data itu bisa seimbang dan bisa dideteksi AI dan lebih akurat gitu. Dan ini juga didukung oleh penelitian Kare pada tahun 2024. Terakhir, setelah dideteksi oleh AI, petani itu sendiri mungkin juga bertanya-tanya, kenapa kok hasilnya seperti ini? Kenapa kok ini diklasifikasikan menjadi penyakit ini? Nah, di sini eh, di sini juga perlu dijelaskan bahwa mengapa AI itu menyimpulkan penyakit tersebut melalui visual. Dan ini di diteliti juga oleh G pada tahun 2025. Nah, lalu rumusan masalahnya yang pada penelitian atau skripsi saya yaitu bagaimana menangani imbalance data pada dataset penyakit tanaman terutama pada plant village. Dan lalu bagaimana mengklasifikasikan penyakit tanaman itu sendiri beserta explainable AI-nya. Jadi yang awalnya datasetnya yang sangat imbalance, bagaimana cara biar balance, lalu diklasifikasi setelah datanya sudah balance, dia akan diklasifikasi berdasarkan penyakitnya. Dan juga terakhir dijelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Nah, outputnya nanti dari rumusan masalah dua tadi, outputnya pasti
dataset citra yang sudah balance menggunakan augmentasi neural style transfer nanti dan juga hasilnya berupa komparasi efektivitas dari dataset original, lalu ada augmentasi tradisional dan juga augmentasi oleh neural style transfer untuk mencegah bias pada kelas penyakit minoritas. Lalu kedua, berdasarkan rumusan masalah kedua, hasilnya nanti kira-kira adalah model deep learning yang mengomparasikan arsitektur Inception Fitri atau ResNet yang mampu mendeteksi spesies dan penyakit tanaman secara hierarkis dengan hasil evaluasinya precision, recall, akurasi, F1 score dan nantinya diintegrasikan secara langsung dengan GradCam sehingga menghasilkan explainable AI dalam bentuk heatmap itu sendiri. Sehingga gambar itu dijelaskan. Oh, berarti berarti yang menyebabkan dia tergolong penyakit I- itu tuh karena ini gitu. Nah, lalu adalah layout pemecahan masalah. Kita awali dengan pengumpulan dataset itu sendiri. Saya mengambil dari dataset publik bernama Plant Village yang dipublikasikan oleh Mohanty dan bisa diunduh secara langsung seperti repositori terbuka yang open source yaitu Hugging Face atau Kaggle dan jenis datanya ini berupa citra digital daun tanaman. Jadi hanya satu slice daun saja. Dan ini berisi total 54.033 citra dengan mencakup 14 spesies tanaman budidaya dan dikategorikan lagi ke dalam 13 kelas berbeda yang terdiri dari kondisi dari daun itu apakah sehat, terus juga daun itu terinfeksi berbagai jenis patogen atau penyakit. Lalu model atau kerangka atau tools yang digunakan nantinya dari awal model deep learning itu sendiri menggunakan CNN dengan pendekatan klasifikasi hierarkis dengan dan mengomparasikannya menggunakan arsitektur Inception Fitri dan ResNet. Lalu di explainable AI-nya nantinya skripsi ini akan menggunakan GradCam, Gradient Weight Class Activation Mapping. Lalu mungkin ini ada tools atau library yang digunakan antara lain ada dataset Plainvillage itu sendiri, lalu ada Python Python Programming Language, lalu ada Computer Vision dan Image Processing, ada OpenCV, lalu ada Deep Learning Framework seperti TensorFlow atau Keras atau PyTorch, lalu ada Explainable AI yaitu GradCam, terakhir adalah data processing dan visualisasi dengan Pandas, Nam- NumPy, Matplotlib dan Seaborn. Nah, selanjutnya adalah metode atau prosedur dari penelitian. Kiri ini, di kiri layar, ada beberapa step by step. Awalnya, saya melakukan studi pendahuluan, mencari referensi-referensi studi terdahulu untuk menentukan topik, lalu ada data dan metode yang cocok untuk dilakukan penelitian. Lalu, setelah merasa cukup, saya melanjutkan untuk mengumpulkan data dengan mengakses dataset publik Pen Village yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun setelah saya eksplorasi, ada beberapa yang saya pangkas, terutama pada dataset tersebut. Jadi yang awalnya 14 spesies menjadi 9 spesies dan dari 38 kelas menjadi 33 kelas. Lalu di data preprocessing awalnya mungkin ada beberapa resolusi yang berbeda gitu. Jadi akan dilakukan penyeragaman dulu resolusi data citra tersebut agar sesuai dengan arsitektur input model. Karena mengingat arsitektur yang saya gunakan nantinya adalah Inception dan ResNet. Lalu dilakukannya normalisasi resolusi dari data citra tersebut untuk mempercepat komputasi. Lanjut, setelah dilakukan preprocessing, data akan di-split, dipisah menjadi 80 untuk data training,
Dengan 20% dari data training tersebut akan digunakan untuk data validation. Jadi mungkin gampangnya 60% gitu loh, kurang lebih 60%. 60% untuk data training, 20% untuk data validation, dan yang terakhir 20% untuk data testing. Lalu ke augmentasi data. Nah, sebelum masuk ke augmentasi data, kita deteksi dulu apakah data ini imbalance atau tidak. Apabila imbalance, maka akan dilakukan augmentasi data. Jadi, di augmentasi data ini ada tiga komparasi, yaitu eh, dataset original, lalu ada dengan augmentasi tradisional, dan yang terakhir menggunakan neural style transfer. Nah, setelah sudah dibagi lagi menjadi sudah balance atau sudah telah teraugmentasi, selanjutnya adalah pelatihan model deep learning, yaitu melatih menggunakan arsitektur Inception Net V3 dan juga ResNet. Model yang akan dilatih nantinya akan dikomparasikan menggunakan tiga skema, yaitu pendekatan flat atau hierarkisnya seperti ini. Pertama menggunakan flat, yaitu mendeteksi crop dan disease secara bersamaan. Lalu menggunakan hierarkis menggunakan dua tahap, yaitu tahap satunya mendeteksi spesiesnya dulu atau corpsnya dulu, lalu dilanjutkan dengan tahap duanya mendeteksi kondisi atau disease-nya atau penyakitnya gitu. Lalu selanjutnya adalah evaluasi model itu sendiri. Setelah dilakukan semua pelatihannya, dievaluasi kinerjanya, eh, apakah sudah akurat, apakah sudah presisi, bagaimana recall-nya dan F1 score-nya. Dan juga karena ini adalah imbalance data, maka menggunakan weighted mean untuk menghitung keberbandingan berat dari rata-ratanya dari imbalance data tersebut. Nah, terakhir adalah implementasi dari explainable AI itu sendiri, yaitu mengimplementasikan metode GradCam dengan performa terbaik, namun caranya awalnya diekstraksi fiturnya, lalu divisualisasi hasilnya menggunakan heatmap, terus yang disorot langsung pada data citra daun. Jadi akan terlihat gitu, bercak bercak atau lesi penyakit yang ada di situ mungkin makin merah gitu. Nah, ini lebih jelasnya mekanisme evaluasinya gimana. Jadi ada dua. Yang pertama evaluasi model deep learning itu sendiri. Jadi di sini akan mengukur presentase prediksi yang benar secara keseluruhan. Lalu ada mengukur ketepatan tebakan kelas penyakit. Lalu ada memastikan seberapa banyak kasus penyakit aktual yang berhasil dideteksi oleh model. Lalu ada F1 score untuk melihat keseimbangan performa model. Lalu yang terakhir adalah weighted mean yang menguji keandalan penanganan imbalance data itu sendiri. Lalu ada confusion matrix yang digunakan untuk menganalisis letak kesalahan klasifikasi pada tiap level hierarki. Yang terakhir yaitu evaluasi explainable AI itu sendiri yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dia akan menyoroti fitur yang paling relevan pada area lesi atau bercak penyakit tersebut. Jadi bentuknya heat map. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan, terutama pada latar belakang dan juga untuk menyusun ide-ide dari topik skripsi saya. Oke, sekian mungkin penjelasan saya mengenai tugas workshop penentuan topik skripsi di bidang BI. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya berharap juga ada feedback dari Bapak Ibu dosen untuk bersama-sama saya belajar dan juga memperbaiki topik skripsi saya. Sekian, terima kasih.